Selamat pagi untuk kita semua. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa sallim tasliman katsiran. Para habaib yang saya cintai, para alim ulama, terima kasih atas perhatiannya seluruh ormas dan lembaga Islam yang berada di Bandar Lampung yang sudah berkesempatan hadir memperhatikan keadaan yang terjadi, dan mudah-mudahan ujian ini yang terjadi menjadi pelajaran bagi kita semua, dan mudah-mudahan bagi saya pribadi menjadi wasilah terampuni dosa-dosa saya dan diangkat derajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, rekan media, terima kasih atas kehadirannya. Saya turut banggakan atas perjuangan Anda sekalian, dan saya harap kali ini berita yang disampaikan mohon betul-betul sesuai kejadian dan sesuai kenyataan, dan mudah-mudahan wasilah dari wartawan yang berjuang dalam kebaikan. Mudah-mudahan amal saleh ini menjadi pahala bagi wartawan yang hadir dan bisa menyampaikan pesan-pesan kepada umat dan cerita yang terjadi sebenarnya, tanpa kita menimbulkan hal-hal yang kita tidak inginkan. Yang pertama, alhamdulillah syukurillah, saya sudah 12 tahun berada di Indonesia, dan sepanjang perjalanan dakwah kami mulai dari nol bahasa Indonesia sampai alhamdulillah diberikan bahasa Indonesia dan kemudahan berbahasa, sampai warga negara asing menjadi alhamdulillah mendapatkan anugerah dari Presiden tahun 2011 Bapak SBY menjadi warga negara Indonesia, dan kepercayaan yang saya dapat, kehormatan yang saya dapat di kalangan masyarakat saya, masyarakat kita ini, kemudian para ulama, para habaib, para kiai, sangat berharga bagi saya. Makanya saya merasa terbeban untuk menjaga nama baik Indonesia. Dan inti daripada dakwah kami, tinggalkan perbedaan, tinggalkan khilafiyah, jagalah kebersamaan, jagalah kebersatuan, cintailah Al-Quran, jaga kemuliaan akhlak, menjaga kedamaian, menghormati berbeda agama, menghormati berbeda suku dan budaya. Kita harus bersatu di bawah bendera merah putih. Dan silahkan lihat, sepanjang 12 tahun tidak ada alhamdulillah ceramah atau pesan tausiah yang kira-kira menimbulkan fitnah atau kekerasan atau isu-isu yang tidak diinginkan. Apalagi terkait nikmat aman di negeri kita Indonesia. Saya juga cukup lama sinergi dengan aparat keamanan, TNI maupun polisi. Banyak kegiatan dakwah kami, bahkan banyak undangan kami yang kami terima dari polda-polda daerah-daerah, kemudian dari TNI juga di daerah-daerah. Makanya alhamdulillah kami sinergi untuk bersama-sama menjaga kebersatuan umat Islam khususnya di Indonesia dan masyarakat Indonesia umumnya di Indonesia, di tanah air kita. Dan mudah-mudahan apa yang saya selama ini sampaikan menjadi pelajaran bagi saya sendiri dan untuk motivasi umat untuk terus menjaga kebersatuan dan kebersamaan. Terus yang kedua, apa yang terjadi kemarin bagi saya pengalaman baru. Saya tidak menyangka, karena di saat itu saya belum mulai ceramah. Saya masih interaksi dengan jamaah, dan ketika saya panggil seorang anak, karena acaranya kan wisuda, dan saya ingin salah satu wisudawan untuk bisa naik ke panggung, saya ingin mendengar bacaan. Dan saya punya kebiasaan, apalagi di kalangan anak-anak, mungkin para wartawan dan semua jamaah sudah melihat biasa saya memimpin anak-anak di acara Hafiz Indonesia. Dan saya merasa dekat dengan anak-anak, makanya saya panggil salah satu anak untuk membacakan Al-Fatihah. Sambil saya memperbaiki dan teruskan bacaan yang benar, di mana letakkan kesalahan, walaupun suaranya bagus. Habis saya periksa dan tes bacaannya, saya masih fokus di hadapan jamaah dan di sebelah kiri. Saya tidak melihat ke sebelah kanan, karena posisi sebelah kanan cukup sepi. Karena panggung di dekat halaman masjid yang dekat pintu keluar masuk, pintu jalan, dan pintu ini mungkin karena jalan keluar masuk tidak banyak itu supaya tidak terganggu. Makanya saya lebih banyak fokus kepada jamaah yang ada di hadapan saya sama yang ada di kiri saya. Begitu saya selesai tes bacaan Al-Fatihah,
Saya masih menawarkan kepada anak itu. Saya belum tahu dia anak yatim. Belakangan baru saya tahu ternyata dia anak yatim, usia 9 tahun. Begitu saya selesai bacaan Al-Fatihah, saya tawarkan, kamu ingin hadiah apa? Niat saya sebenarnya mau hadiahkan umrah untuk dia sama ibunya. Tapi saya belum terungkap. Saya masih tawarkan, kamu mau hadiah apa? Dia masih bingung, sampai dia mempandangi ibunya. Saya bilang, udah kesana aja ke ibu, jubatannya ibu kamu. Barangkali ada masukan apa lagi. Balik lagi sebentar, mau sepeda, kata. Udah kita sediain sepeda. Atau mau yang lain, ada nggak yang lain? Kamu memang bisa naik sepeda, bisa pakai sepeda? Dia bilang belum bisa, belum pernah. Udah jubatannya ibu lagi. Sebenarnya saya ingin dia mengucapkan, aku mau hadiah umrah. Pas begitu subhanallah mengucapkan hadiah umrah, dan saya di saat itu minta HP dari beliau. Saya ingin sebenarnya foto sekalian saya merekam hadiah umrah untuk dia. Pas ketika memegang handphone HP ibu itu, ternyata HP full, tidak bisa difoto. Makanya saya tawarkan ke jemaah, mau jemaah boleh pinjam HP-nya sebentar. Dan saya masih lihat ke kiri dan yang di depan saya. Belum ada respon, tiba-tiba saya baru saja hitungan titik, baru saja menarah ke kanan untuk berbicara kepada jamaah yang tersisa di sebelah kanan untuk meminjamkan HP-nya. Tiba-tiba ada orang naik panggung dan cepat saya pikiran saya lagi mau antar HP. Saya tidak membayangkan hal yang lain. Tapi cara dia loncat, lari, kemudian sasarannya kepada saya, posisi saya masih duduk, saya masih nyaman, belum bergerak sama sekali. Sambil saya melihat tangannya, posisinya ke atas, dia mau tusuk. Dan posisi saya kalau Allah SWT takdirkan tidak bergerak sama sekali, otomatis kalau mungkin di bagian leher atau di bagian kepala. Berarti sasarannya sudah jelas kemana ini. Apalagi saya pasti bisa panggilnya. Qadarullah pas saya di posisi duduk dan hitungan titik saja. Saya tidak bisa membayangkan ini semua terjadi karena qadarullah. Saya angkat tangan, kemudian tusukannya ke tangan saya. Baru saya berdiri. Sedangkan saat saya posisi titik berdiri, anak itu masih memegang pisunya. Dan pisunya sudah tertusuk di dalam tangan saya. Dan dia masih megang, dia belum lepas. Cara megang pisunya sangat kuat. Makanya sampai saya bangun, dia masih belum lepas. Dan dia ingin menarik. Karena mungkin dia merasa gagal tusuk saya di posisi yang dia inginkan. Ketika saya berdiri, dia ingin cepat dia. Dan subhanallah luar biasa cepat. Cepat dia reaksi, cepat respon gerakan saya, dan cepat dia ingin tusuk. Makanya saya langsung lawan dan saya gerakkan tangan saya ke arah kiri, kemudian patah pisunya, kurang lebih pisu sampai ke dalam hampir 8 cm. Kemudian saya tidak sadar pisunya patah. Tapi yang saya sadar begitu saya melawan, dia jatuh. Kemudian masih saya melihat di tangannya, tapi saya belum lihat dia ini. Baru jamaah mengamankan. Ketika saya melihat ke tangan saya sudah berdarah, saya kaget. Baru saya melihat bekas pisunya masih ada ke dalam. Kemudian saya dengan ucapkan Bismillah, Alhamdulillah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya lepas bagi tangan kiri. Saya lepas, saya keluarkan, kemudian saya jatuhkan. Langsung diamankan oleh jamaah menjadi barang bukti. Begitu saya fokus untuk selamatkan tangan saya melihat jamaah sudah mulai hajar dan mukul pelaku. Dan saya jujur saja merasa kasihan, langsung turun dari panggung untuk selamatkan dia. Sambil saya bilang, jemaah jangan tahan, jangan, tidak boleh. Dia manusia, kasihan. Dia bersalah, tapi jangan kita berbuat salah lebih besar. Dan saya membela dia, dan alhamdulillah sampai ada seorang jemaah rasanya kayak marah lah gitu. Dia malah tusukul, malah syekh yang bela dia gitu, mau selamatkan. Ini memang tugas kita. Dan akhlak yang mulia teruji ketika di dalam ujian. Kalau lagi senang-senang aman-aman, bukan ujian akhlak mulia. Tapi ketika kena musibah, apalagi menghadapi musuh, disinilah terlihat bagaimana kunci kemuliaan akhlak kita. Apakah kita bisa lulus atau gagal. Allah berikan ketenangan, bukan karena saya hebat, bukan saya punya kelebihan apa-apa, tapi Allah berikan ketenangan di hati.
dan selalu saya jaga wirid baca suratul Baqarah setiap hari, tidak putus-putus. Dan salah satu yang saya yakini perlindungan yang terjadi di saya hari itu adalah karena keberkahan suratul Baqarah, dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Begitu sudah diamankan, dan kemudian di saat mau ditarik, sampai saya lihat ada seorang jamaah, cara menarik belagu ini mohon maaf kurang sopan, seperti karung. Akhirnya saya bilang jangan, tolong angkat, berdirikan, dan berdiri, baru diamankan di posisi ruang masjid sambil menunggu aparat keamanan yang datang. Begitu datang petugas polisi, di saat yang sama saya sudah diantar ke tempat yang terdekat, puskesmas, untuk berobat. Dan alhamdulillah terlihat lukanya cukup dalam. Kemudian dijahit, hampir 6 jahitan di bagian dalam di dagingnya, baru dibikin jahitan di bagian di luar. Terus yang saya ingin sampaikan khususnya kepada umat, netizen, seluruh masyarakat, jangan terpancing dan terprovokasi. Saya mohon jaga ketenangan, jaga kebersatuan. Ini ujian yang terjadi. Memang beredar isu-isu, kok kalau giliran ulama dibilang gila, kalau giliran orang pejabat kok dibilang teroris. Sabar. Sabar. Jangan kita menimbulkan hukum apapun. Jangan kita berburuk sangka. Kita harus menjaga baik sangka, husnuzan. Jangan kita su'uzan. Banyak orang berupaya memadamkan cahaya Al-Quran, tapi percayalah dan yakini tidak ada yang mampu memadamkan cahaya Al-Quran. Saya seorang membawa Al-Quran di Indonesia, memperjuangkan Al-Quran, hafalan Al-Quran, tidak punya tujuan yang lain. Mencintai Al-Quran, berakhlak Al-Quran, dan insya Allah dengan apa yang terjadi ini justru membuat saya lebih semangat. Makanya semua acara, ringkian acara saya bilang jangan ditunda, jangan digeserkan. Kalau Allah takdirkan kita mati di jalan Allah, lebih baik mati di jalan Allah daripada mati di masjid. Maaf, daripada mati di hotel atau mati di rumah. Ya mendingan mati di masjid, mendingan mati pas lagi dakwah. Karena dakwah ini adalah jalan para nabi dan rasul, bukan jalan sembarangan orang. Makanya alhamdulillah wa syukurillah, Allah berikan kemudahan bisa berdakwah, bisa terus memperjuangkan. Di malam itu pun habis kejadian musibah, saya isi lagi acara tausiah dan tabligh akbar di Masjid Ar-Rahim, Baitul Rahim, dan alhamdulillah hari ini kita bisa bersama-sama ramah tamah, dan insyaallah nanti siang saya akan kembali ke Jakarta, dan saya dapat perhatian dari aparat keamanan dan di tempat. Kemudian Pak Kapolda sendiri langsung turun tangan, bahkan bertemu dengan saya. Saya terima telepon dari Wakapolri dan juga dapat perhatian langsung dari Pak Tito, dan semua memberikan respon dan akan mendalami kasus ini dengan sedalam-dalamnya dan sebaik-baiknya untuk mengetahui siapa yang di belakang perilaku ini. Karena saya tidak terima perilaku ini dianggap gila karena cara reaksi berhadapan saya sambil dia tusuk, kemudian lepas, kemudian mau tusuk lagi, tapi karena batah bisunya adalah kekuatan dan keberanian. Mohon maaf, bukan orang yang gangguan jiwa, dia sangat sadar dan sangat berani, bahkan sangat terlatih. Dan kalau kata terlatih berarti ada orang yang di belakang. Siapa? Wallahu a'lam. Biarkan saja proses hukum berjalan, kita doa bersama, dan saya harap aparat keamanan menjalankan tugasnya dan amanah, menjalankan tugasnya dengan jujur, dan kepercayaan saya kepada mereka sangat luar biasa. Mudah-mudahan tidak terjadi salah gunakan. Dan kita harap proses hukum diseriuskan. Ini sebenarnya bukan untuk pribadi saya, tapi untuk seluruh para ulama, para da'i, para habaib di negeri kita Indonesia, supaya orang tidak menjadikan mereka sasaran untuk hanya menghabiskan agama dan menghabiskan ulama. Mudah-mudahan apa yang terjadi, karena mohon maaf kejadian ini, ulama kita di Indonesia kadang-kadang terlalu ikhlas. Ada musibah, ya udahlah, maafkan, udahlah ikhlaskan. Mau sampai kapan? Mohon maaf, ikhlas ada waktunya, ikhlas ada poin-poinnya, ikhlas pun ada persyaratannya. Kadang-kadang kita ikhlas, tapi ketika kita terlalu ikhlas, orang-orang memanfaatkan dan menganggap kita lemah, menganggap kita tidak bisa apa-apa. Insya Allah kita bisa melawan semua kebatilan, tapi kita tidak mau adu domba.
Kita tidak mau terjadi fitnah, tidak mau terprovokasi, kita mau yang terbaik untuk umat. Makanya sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mohon aparat keamanan, khususnya polisi, tolong ditindaklanjuti dengan sebaik-baik dan amanah supaya bisa menenangkan masyarakat dengan kejadian ini dan mudah-mudahan tidak terulang lagi. Isu menyudut masyarakat Lampung atau Lampung, Bandar Lampung menjadi daerah radikal atau daerah teroris atau daerah kekerasan. Mohon maaf, kejadian ini cuma satu orang yang berlaku, bukan masyarakat Lampung. Masyarakat Lampung saya kenal baik, saya sudah berkali-kali ke Lampung. Masyarakat Lampung sangat mencintai kedamaian, sangat mencintai ulama, sangat mencintai para habaib. Tak mungkin mereka berniat jahat seperti ini. Kalau ada satu orang atau dua orang yang berlaku seperti ini, bukan mewakili seluruh masyarakat Lampung. Dan saya berterima kasih kepada seluruh masyarakat di Lampung, khususnya para habaib, para kiai, para ulama dan semua ormas-ormas yang cukup banyak yang bisa bersempatan hadir di siang hari ini. Mohon maaf saya tidak bisa sebut satu persatu, tapi saya tolong ingatkan, tolong tenang, sabar, ini ujian dan insyaAllah akan berlalu menunjukkan pertolongan Allah kepada kita. Wal aqibatu lil muttaqin, pertolongan Allah untuk orang yang bertakwa. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Upaya mereka memadamkan cahaya Al-Quran, tapi yakini orang mereka tidak akan bisa memadamkan cahaya Al-Quran karena Allah sudah menjanjikan akan disempurnakan cahaya Al-Quran. Makanya karena kejadian ini saya sudah berniat tekad tinggi dan azam untuk menjadikan Lampung salah satu pusat terlahir program 1 juta menghafal Al-Quran. Kita akan bangun salah satu markas dari jumlah 100 markas di Indonesia, salah satunya insyaAllah di Lampung, di Bandar Lampung, Lampung Timur, dan di mana titiknya kita bisa berjuangkan demi terlahir generasi-generasi menghafal Al-Quran. Indonesia dikenal negara terbesar sedunia penduduk Islam. InsyaAllah kita bersama-sama mewujudkan Indonesia terbesar penduduk menghafal Al-Quran sedunia. Amin. Dan insyaAllah nanti sore hari pas saya kembali ke Jakarta, saya dapat perhatian dari sahabat saya. Sebenarnya beliau sangat memperhatikan dan kita sudah banyak sekali bersama-sama di dalam dakwah di Damai Indonesiaku, Pak Menteri Mahfud MD, dan insyaAllah kita bertemu nanti dan saya akan sampaikan pesan-pesan yang mudah-mudahan beliau bisa sebagaimana perhatian dari beliau, dan beliau menjanjikan akan membongkarkan semua peristiwa-peristiwa yang terjadi di belakang ini, dan mudah-mudahan beliau bisa menghasilkan hal-hal yang ditenangkan hati jamaah. Dan kita mau saja satu, orang yang perilaku dan yang di belakang mereka mohon dihukum. Karena ini hukum, jangan sampai kita terpaksa memain hukum sendiri. Kita mau negeri hukum ini berlaku, dan juga mohon semua, saya harap mudah-mudahan aparat keamanan bisa berhasil untuk menangkap semua orang yang tersangka di dalam kasus ini. Mudah-mudahan insyaAllah menjadi pelajaran buat semua para habaib dan ulama. Dan saya harap aparat keamanan, polisi tolong sinergi dengan ulama. Kewajiban aparat keamanan bukan hanya menjaga pejabat, tapi ini kewajiban, bahkan lebih tinggi kewajibannya daripada menjaga pejabat adalah menjaga ulama. Karena ulama kita di Indonesia adalah berlindung negeri kita. Ulama di negeri kita Indonesia adalah keselamatan negeri kita. Ulama di negeri kita Indonesia adalah berjuang untuk memerdekakan negeri kita Indonesia. Makanya perjuangan ulama jangan disia-siakan. Sangat berharga beradanya ulama. Jumlah cukup besar para habaib dan ulama di Indonesia. Mohon maaf kalau saya hitungkan ulama di berbagai negara, jumlah yang terbanyak masih di Indonesia. Dan menurut saya adanya ulama dan banyak para habaib di Indonesia, Allah masih angkat bala, Allah masih angkat azab. Allah tidak menurunkan azab kepada negeri kita Indonesia. Walaupun mohon maaf kejahatan keterlaluan atau kezaliman terlalu besar dan terlalu banyak, tapi Allah masih melindungi, karena saya yakin dan percaya doanya ulama, para habaib dan para kiai yang masih Allah memberikan perlindungan negeri kita Indonesia.
Makanya saya harap aparat keamanan, ayo mari kita bersinergi dengan ulama, para da'i, khususnya di daerah-daerah, tolong amankan mereka supaya bisa menyampaikan dakwah dan pesan-pesan akhlak yang mulia, bisa membawa acara rahmatan lil alamin agar negeri kita insya-Allah tetap aman dan sejahtera. Apa yang kita hadapi, tolong saya pesan, hadapi dengan yakin dan tawakal kepada Allah. Jangan orang umat Islam menunjukkan kelemahan. Umat Islam harus kuat. Umat Islam harus bersatu. Dan Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang kuat lebih baik di sisi Allah daripada mukmin yang lemah. Dan kekuatan kita bukan pisah dan masing-masing, tapi kekuatan kita bersama-sama. Kalau kita bersatu, insya Allah pertolongan Allah akan datang untuk diri kita dan untuk masyarakat kita, termasuk negeri kita Indonesia tercinta. Amin. Amin ya Rabbal. Semoga Allah anugerahkan kepada negeri kita pemimpin yang takwa, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, pemimpin yang ikhlas, menjaga agama Allah dan ikhlas melayani rakyatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khair, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanya jawab wartawan. Jatuh. Silakan kalau ada yang Ayo dibatasin. Ya, dan nyebutin dari wartawan mana? Ya, tiga pertama ya. Ya, silakan. Dari mana Kompas? Silakan, saya dari Ya, Kompas dulu, TV. gantian. Saya dari Kompas TV. Saya terkait dengan proses terhadap pelaku sendiri. Apa harapan kita sendiri? Saya sebenarnya sudah harapan saya ditindaklanjuti dan diseriuskan. Fokus, konsentrasi, diproses. Jangan di kasus ini terlalu cepat ditutupi alasannya gangguan jiwa. Saya tidak terima itu. Mohon didalami lagi dan kita masih tunggu. Kita insya Allah punya sabar yang panjang. Insya Allah sampai hari kiamat kita sabar. Ya, jangan khawatir. Yang penting kita harap ada keseriusan, kesungguhan dari aparat keamanan untuk menyelesaikan kasus ini dengan baik. Bukan hanya dengan ide-ide, apalagi dengan kata sudah belum apa-apa sudah dikatakan gangguan jiwa. Saya ini menurut saya terlalu cepat. Reaksi seperti ini, tunggu aja, sabar, dan mudah-mudahan saya percaya insya Allah aparat keamanan insya Allah bisa tuntaskan kasus ini dengan sebaik-baiknya. Ya, apa berikutnya? Dari mana? Dari Mustama Media. Yuk, silakan. Mungkin pesan-pesannya saya buat para ulama dai yang di Indonesia dengan kejadian ini. Para ulama, para habaib yang saya cintai, itulah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Menurut saya, ketika saya kemarin ditusuk, saya ingat Rasulullah. Kita belum apa-apa. Mohon maaf, belum ada yang menumbahkan kotoran di atas kepala kita ketika sujud. Kita belum ditumbahkan kotoran unta di atas kepala kita ketika kita salat. Kita belum apa-apa. Apapun ujian yang kita hadapi, kalau kita ingat ujian Rasulullah SAW di Makkah selama 13 tahun, kita belum apa-apa. Menurut saya, tusukan yang kemarin itu hal kecil. Bagi saya ujian. Dan menurut saya, ketika orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti mudah-mudahan menjadi tanda sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah idha habba abdan ibtalahu. Kalau Allah mencintai seorang hamba, pasti diuji. Dan ini jalan para nabi. Makanya para habaib, para ulama, para kiai, para da'i, tolong istiqamah. Poin pertama, jaga ikhlas. Selama ikhlas, jangan khawatir. Beres urusan dunia akhirat. Ikhlas. Jangan takut mati, jangan takut menghadapi batilan, jangan takut menghadapi kemungkaran. Ikhlas. Tapi yang kedua, tolong jaga dakwah yang sesuai dakwah Nabi Muhammad. Kunci dia kemuliaan akhlak. Kalau boleh saya padatkan agama dari awal sampai akhir, semua isi Al-Quran dan semua isi hadis saya kumpulkan jadi satu, dan saya mengambil satu tema, satu judul dari seluruh rangkaian agama. Saya mendapatkan yang termulia dalam pelajaran Islam, jaga kemuliaan akhlak. Bahkan Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Mudah-mudahan, saya percaya ulama kita di Indonesia sangat santun, sangat ramah, sangat luar biasa kemuliaan akhlaknya. Bahkan saya banyak pelajaran ada akhlak, kemuliaan, tawaduk dari para kiai dan para habaib-habaib kita di Indonesia. Mudah-mudahan doa saya untuk para habaib, para kiai, para asatidz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kejadian ini
mohon jangan ditunjukkan rasa yang tidak nyaman, justru kita tunjukkan semangat kita, tunjukkan kebersatuan kita, dan kita menganggap kejadian ini adalah kita terus melanjutkan jihad kita fisabilillah untuk mensyiarkan Al-Quran di negeri kita Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Silakan. Saya menggali dari Republik. Apakah perlu second opinion terhadap pemeriksaan ulama? Misalnya merekomendasikan kepada ID untuk membentuk tim dokter memeriksa kejiwaan dari pelaku. Sebenarnya kita mengarah ke situ nanti. Mengarah, kita tidak akan tercukupi dengan keterangan dari polisi. Kalau dia misal mengambil keputusan terakhir, seandainya keputusan terakhir adalah perilaku adalah gangguan jiwa atau gila dan sudah ditutupi kasus ini, saya tidak akan berhenti di sini. Pasti akan kita perjuangkan kalau terpaksa sampai ke mahkamah supaya terbentuk tim ahli yang memiliki keahlian dalam bidang psikologi jiwa supaya kita bisa mendapatkan reaksi yang benar dari mereka dan kita bisa libatkan beberapa pihak supaya menjadi netral. Ya, mudah-mudahan. Dan kita di dalam hal ini tidak ada kepentingan politik, tidak ada isu-isu hal-hal yang kepentingan. Saya harap ini semua diabaikan, jangan kita terpancing. Dan mudah-mudahan insya-Allah dengan Allah yang takdirkan, bagaimana Allah takdirkan, Allah juga yang selamatkan, dan Allah pun yang akan memberikan solusi yang terbaik untuk melindungi para ulama dan kiai kita dan ahbaib kita. Amin. Terima kasih. Kasih doa aja ya. Mungkin doa. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ansurna bil Islam wa ansur al Islam bina wa waffiqna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an fi dunya wa fil akhirati ya rabbil alamin. Ya Allah, jadikan kami hamba yang senantiasa menerima takdir-Mu ya Allah. Berikan kekuatan sabar, kekuatan iman, ikhlas menghadapi tantangan. Berikan kepada kami istiqamah bisa jalan melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca Al-Quran sesuai bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. برحمتك يا أرحم الراحمين اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, dengan Asmaul Husna, lindungilah para ulama kami, lindungilah mereka, para habaib kami, para kiai kami, lindungilah mereka dari segala keburukan dan niat jahat ya Rabbal Alamin. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min shururihim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.